Mengenang penembakan ketika sholat Idul Adha, saat Kartosoewirjo berambisi menjadikan Soekarno sebagai hewan kurban. Menjelang Hari Raya Idul Adha pada Kamis 29 Juni 2023 besok, ada baiknya kita mengenang peristiwa saat Presiden Soekarno ditembak saat sedang melakukan sholat Idul Adha. Peristiwa itu terjadi pada 14 Mei 1962 atau 61 tahun yang lalu dan berlokasi di Istana Jakarta. Mengutip dari news.republika.co.id, saat memasuki rakaat kedua, tiba-tiba meletus tembakan dari saf di belakang Soekarno yang untungnya tidak mengenai saf proklamator. Sebetulnya rencana penembakan itu telah teredus oleh intelijen sehari sebelumnya, yang karenanya pengamanan berlapis pun disiagakan. Bahkan 2 pengawal bersenjata harus berdiri di hadapan Presiden. Salah satu cara yang diterapkan oleh petugas keamanan saat itu adalah dengan cara mengatur saf sholat dengan menempatkan orang-orang tertentu di sekitar Presiden Soekarno. Untuk saf pertama ditempati oleh Soekarno dan pengawalnya, saf kedua dan ketiga deretan jenderal, saf keempat barisan jenderal polisi, saf berikutnya para tokoh masyarakat dan tokoh agama, dan di saf ketujuh itulah penembak Soekarno itu menyelinap. Berhasilnya penyusup masuk di barisan saf itu akibat dari dimanipulasinya sepucuk surat undangan yang ditujukan pada sebuah pondok pesantren di sekitar kawasan penyangga ibu kota. Jarak antara penembak dengan Soekarno itu diperkirakan sekitar 7 meter. Meskipun Presiden Soekarno lolos dari maut, namun nasib naas dialami 2 anggota detasmen kawal pribadi Presiden, yaitu Sudrajat dan Susilo. Keduanya terluka karena tembakan. Tidak hanya mereka, Ketua DPR Kiai Haji Zainul Arifin juga ikut terluka. Sebuah peluru menyerempet bahu tokoh Nahdlatul Ulama itu. Saat sholat Idul Adha waktu itu, Ketua PBNU Kiai Haji Idham Khalid bertindak sebagai imam. Sementara khatibnya adalah Wakil Menteri Pertama Bidang Pertahanan dan Keamanan KSAD Abdul Haris Nasution. Ketika mendirikan sholat Id yang dimulai sekitar pukul 7.50 waktu Indonesia Barat tersebut, Soekarno berada di barisan terdepan jamaah. Di sebelah kirinya ada Abdul Haris Nasution. Di samping Nasution ada Kiai Haji Zainul Arifin. Di samping Kiai Zainul ada Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Keempat penembak Bung Karno itu belakangan divonis mati. Mereka adalah Sanusi Firkat, Jaya Permana, Kamil, dan Nabdi. Tetapi ketika disodorkan dokumen untuk membubuhkan tanda tangan eksekusi, Bung Karno tidak sampai hati. Keempat orang penembak Soekarno itu diketahui adalah jaringan dari Kartosoewirjo yang merupakan pentolan DITII. Kartosoewirjo sendiri ditangkap di hutan Rakutak pada 4 Juni, 3 pekan sesudah peristiwa itu. Dan di persidangan, Kartosoewirjo akhirnya divonis hukuman mati. Kartosoewirjo sempat mengajukan grasi, namun Presiden menolak permohonan dari teman sekamarnya saat masih ngekos di rumah Cokro Aminoto, Surabaya.